apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, Bina Iman kita kali ini kita akan ikuti bersama SD Ignatius Selamat Riyadi Resinda. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua. Temanya apa ya? Temanya adalah aku solider dengan sesama. Nah, Bina Iman kita kali ini walaupun kita ikuti di rumah masing-masing, belum bisa bertemu dan berkumpul bersama, tetap kita akan berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ikuti bersama-sama. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Untuk mengawali pertemuan ini, kita akan berdoa bersama. Yuk kita siapkan sikap kita dan hati kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini dalam pertemuan BKSN yang kedua, kami akan bersama-sama merenungkan sabda-Mu dalam kitab suci. Berkatilah kami dan pikiran kami, semoga kami dapat merenungkannya dan membuka wawasan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Hai adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan bacaan yang barusan dibacakan. Nah, sekarang adik-adik mendengarkan renungannya. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, coba, ini apa ya? Oh iya benar, ini adalah kambing. Weh, kambing. Ini apa? Benar, ini adalah domba. Nah, adik-adik tahu tidak? Domba dan kambing memiliki kesamaan loh. Apa coba? Nah, adik-adik, kesamaan dari domba dan kambing itu adalah suaranya. Coba suaranya seperti apa?
be, be, be. Nah, itu adalah suara dari kambing dan domba. Mereka memiliki kesamaan adik-adik. Tapi adik-adik, domba dan kambing juga memiliki perbedaan. Apa? Nah, kambing ini dia selalu jauh-jauh dari gembalanya. Gembala itu apa? Orang yang menggembalakan domba dan kambing. Tapi si kambing dan si domba ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, kakak mau jelasin sifat si kambing ya. Kambing itu, dia itu selalu jauh-jauh dari gembalanya. Tidak mau dekat-dekat dengan gembalanya. Kalau disuruh apa sama gembalanya, mau makan, diajak ke suatu tempat atau ke itunya, ke kandangnya, ini selalu jauh-jauh. Adik-adik, nah kalau si domba berbeda dengan kambing. Domba ini selalu dekat dengan gembalanya. Ya, tidak jauh-jauh, selalu dekat-dekat. Dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Ya. Nah, itu adalah perbedaan antara si kambing dan domba. Nah, adik-adik, demikian juga dengan para murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, selalu menjalankan perintah dari Allah. Demikian juga dengan domba. Domba itu selalu dekat dengan penggembalanya, nurut pada penggembalanya, tidak jauh-jauh dengan penggembalanya. Dia selalu dekat dengan penggembalanya. Adik-adik, mau yang mana? Mau yang domba, sifat domba, atau sifat siapa ini? Sifat dari si kambing. Mau yang mana? Kalau kakak sih pengennya seperti ini. Mudah-mudahan semoga adik-adik juga suka seperti domba yang selalu dekat dengan penggembalanya. Begitu juga murid-murid selalu dekat dengan gembalanya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita mendengarkan firman Tuhan dengan dekat-dekat dengan Allah? Supaya kita mau seperti domba, kita harus mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Tuhan itu artinya adalah berdoa. Itu caranya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh para murid kepada Tuhan Yesus adalah bukti cintanya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga domba mencintai gembalanya karena dia selalu nurut kepada penggembalanya. Adik-adik, demikian juga kita harus dekat dengan Tuhan kita sendiri. Dengan cara apa dekat dengan Tuhan? Dengan cara berdoa. Nah, adik-adik, tahu tidak? Kalau yang harus kita lakukan supaya sama dengan yang dilakukan oleh domba, nah yang harus kita lakukan adalah, misalnya kalian kan adik-adik tidak bisa keluar ya dari rumah ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita menuruti perintah Tuhan, supaya kita menuruti firman Tuhan? Apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah misalnya nih, di rumah tukang sampah lewat.
Ya, tukang sampah lewat membawa gerobaknya, ya. Kemudian mengambil sampah dari rumah kita yang ada di halaman, diambil. Kamu melihat apa yang kamu lakukan sebagai anak dari Allah, sebagai orang yang mencintai Allah, yaitu dengan cara memberikan makanan kepada orang tukang sampah, saling menolong, saling berbagi, mencintai sesama. Seperti tema kita pada minggu ini adik-adik. Ya, adik-adik bisa melakukan hal seperti itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh domba kepada gembalanya, sama seperti adik-adik melakukan perintah dari Tuhan atau melaksanakan firman Tuhan. Supaya adik-adik apa? Supaya adik-adik selalu dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, dan jadilah seperti domba yang mencintai gembalanya. Adik-adik juga jadilah adik-adik yang selalu patuh, selalu mengikuti perintah Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, boleh dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling menolong, saling membantu, seperti tema kita pada minggu kedua ini. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, semangat, walaupun kita beribadat dari rumah. Terima kasih. Membuat dombanya, Mem akan memperlihatkan bahan-bahan yang akan dipakainya. Yang pertama kertas, kemudian ada gunting, ada lem, spidol, kapas. Nah ini bahan yang akan kita gunakan. Kemudian yang pertama kita nanti akan membuat cetakannya dulu. Cetakannya yaitu seekor domba. Nah, ini contohnya seekor domba. Lalu kemudian si cetakan ini kita tempelkan di kertas yang akan kita pakai. Nah, seperti ini. Nanti diberi lem oleh kalian. Dilem ya. Setelah dilem rapat, akhirnya kita jadi nempel kan? Nah, kemudian kamu tebalkan. Baik anak-anak, sekarang kita akan menebalkan. Ya tadi kan udah tempel gambarnya lalu ditebalkan. Nah kamu perhatikan, lihat, tebalkan terus sampai semuanya. Nah kalau sudah selesai, kalian akan mengguntingnya. Anak-anak tadi kan sudah selesai menebalkannya. Nah sekarang siap kalian gunting. Tapi hati-hati ya, nggak boleh kena tangan karena bisa menyebabkan luka dan berdarah. Digunting pelan-pelan sampai semuanya selesai. Nah sekarang kan tadi kalian udah gunting tuh, sekarang tinggal dilem. Nah untuk apa sih dilemnya? Nanti kalian akan memberi
seperti itu. Diberi lem dulu tadi, kemudian tempelkan bulu-bulunya itu yang dari kapas, terus sampai semuanya ke tubuh si dombanya itu. Nah, kalau udah selesai berarti kalian sudah jadi, udah beres dombanya. Oke anak-anak, lihat nih hasilnya. Bagus tidak? Oke, ini jadi mirip seperti domba, seperti domba beneran karena bulunya ya. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah bersama papa dan mama. Oke, siap? Nah, hasilnya nanti kalian bisa pajang di meja belajar, di dinding. Oke ya? Semangat ya, bisa kan? Dadah, sampai jumpa. Tepuk domba. Embek-embek. Makan rumput. Masuk kandang. Tidur. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita akan menutup pertemuan ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan BKSN yang kedua. Semoga sabda-Mu yang kami dengar hari ini dapat memampukan kami untuk menolong sesama kami, terutama orang-orang yang menderita. Bantulah kami supaya kami dapat menjalankan isi sabda-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. sudah selesai mengikuti Bina Iman yang kedua. Semoga kita semakin solidar dengan sesama kita. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, Sehat selalu.